Halo Pak, siapa namanya Pak? Bapak Dedi. Bentar, di sini Ya, saya akan memberikan pertanyaan. Bahan pokok apa saja sih yang lebih dibutuhkan di masa pandemi ini? Beras Ya beras, sama mie. oh sama mie instan ya Pak. Ya. Nah, kenapa bahan pokok tersebut lebih dibutuhkan di masa pandemi ini Pak? Karena bahan pokok itu sangat dibutuhkan tiap hari Ya, terus? untuk keperluan makan sehari-hari. Berarti lebih diprioritaskan dan lebih primer ya Pak? Iya, iya. Oke, perkenalkan, nama saya Maulita Zara Swendi Putri. Apa sih produk atau bahan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini? Ada beras, telur, roti, dan mie instan. Nah, kakak kenapa milih mie instan? Karena harganya terjangkau, praktis, dan pembuatannya pun mudah. Mungkin semua orang juga bisa membuat mie instan. Apa sih mie instan favorit yang sering kakak konsumsi di rumah? Indomie. Kenapa memilih Indomie? Karena bumbunya itu sangat sedap dan rasanya juga lebih gampang. Kalau misalkan mie yang lain? Mie yang lain sama aja, cuman mungkin Indomie, saya lebih ke Indomie ya, karena lebih nampol aja gitu. Apa rasa Indomie favorit kakak? Soto. Kenapa suka rasa soto? Rasanya lebih sedap aja gitu, lebih kerasa sotonya. Oh, jadi gitu ya kak. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih kakak atas waktunya. Sama-sama. Nah, jadi sekarang saya sedang bersama Ibu Utiama, ya Bu. Oke. Saya ingin bertanya kepada Ibu gitu. Untuk di zaman pandemi sekarang ini, yang dibutuhkan dari pangan, papan, dan jasa, itu apa aja sih yang lebih dibutuhkan? Beras, Hmm, susu, telur, mie instan, ya lauk pauk, sayur-sayuran, banyak gitu. Kenapa harus milih mie instan yang Karena disebutin? cepat dibuat, cepat beli di warung, Hmm, banyak yang jual. jadi mudah didapat ya? Iya, mudah didapat. Oke. Halo Pak, namanya siapa Pak? Pak Asep ya Pak? Pak, di sini saya akan bertanya, bahan pokok apa saja sih yang dibutuhkan selama pandemi ini? Mie rebus, Mie rebus, telur, telur, minyak sayur, minyak sayur, terigu, terigu, beras. dan juga beras ya Pak. Kenapa bahan pokok tersebut lebih dibutuhkan di masa pandemi ini Pak? Karena bahan pokok itu paling utama untuk kebutuhan di masyarakat. Kalau di ramai di pasaran sih biasanya beras, telur, ya kebutuhan pokok lah kayak mie atau makanan kaleng. Oh iya, itu saya masuk ke mie ya. Kira-kira seberapa besarnya sih Mbak sukanya ke mie instan gitu? Kalau suka sih nggak terlalu, cuman ya pengganti kalau misalnya nggak ada lauk sih ya mie instan. Lebih simpel banget ya, Iya. ini kasarnya tuh lebih simpel. Karena mungkin memang mudah didapatkan ya. Iya, gampang banget kan di warung-warung udah banyak. Oh iya, kira-kira nih dari Mbak Ardila sendiri ada nggak tuh Mbak saran atau ide tuh buat produsen Indomie buat ngeluncurin varian terbaru tuh rasa apa gitu misalkan? Ya kalau varian terbaru sih karena Dila emang suka arah-arah Korea, ya mungkin ada Iya. rasa kimchi atau rasa Kimchi itu apa ya Mbak? kimchi itu kayak sejenis ini makanan Korea yang dari sayur-sayuran Oh, diasemin, difermentasi. jadi kayak temanya sih vegetarian ya, lebih Iya. ke vegetarian. Oh, kalau gitu masuk menurut saya. Oh, udah mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih waktunya Mbak Adila. Kali ini saya bersama Kang Doni Setiawan. Ya, saya mau nanya nih, menurut Mas Doni ini kira-kira barang, produk atau layanan apa aja sih Mas yang dibutuhin di pasar saat ini Mas? Sekarang mungkin lagi digandrungi sama masyarakat milenial, itu biasanya tuh warung-warung Indomie gitu. Iya. Warung-warung Indomie yang ada di pinggiran-pinggiran itu. Iya. Jadi mereka mengambil pangsa pasarnya itu anak-anak milenial, di mana setiap hari nongkrong bisa beli Indomie, bisa beli es juga kan, di situ ada mungkin dari makanan sate-satean gitu kan.
Kami dari kelompok 1 akan membuat produk berbahan dasar mie. Mie yang akan kita ambil atau akan kita produksi adalah mie pandan sambal hijau. Apa sih itu mie pandan sambal hijau? Mie pandan sambal hijau adalah mie yang berwarna hijau dan tentunya higienis dan dipadu-padankan atau dimix dengan sambal hijau khas Padang. Nah, untuk resep dan komposisinya strategi yang kami gunakan pada produk mie pandan sambal hijau kami yaitu pertama-tama kami akan menentukan target pasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan membuat sosial media khusus di Instagram, TikTok, hingga Facebook. Untuk memasarkan produk kami di Instagram, kami akan mengendorse atau melakukan kerjasama dengan para influencer maupun seseorang atau akun yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Kami akan membuat konten-konten menarik seputar produk kami, menggunakan hashtag yang tepat, hingga memberikan diskon kepada para customer. Kedua, kami akan memasarkan produk kami di TikTok. Karena mayoritas pengguna TikTok hanya untuk hiburan semata. Maka dari itu, kami akan mengendorse akun-akun yang memang terbilang lucu dan kontennya sering muncul di list beranda TikTok. Serta kami akan membuat konten-konten yang cukup lucu seputar produk kami dengan sound yang sedang tren di TikTok agar konten kami sering muncul di beranda TikTok. Menurut SimilarWeb, Facebook menempati posisi ketiga dari top website ranking in Indonesia, yakni website yang sering dikunjungi oleh kebanyakan penduduk Indonesia. Maka dari itu, langkah ketiga kami akan memasarkan produk kami di Facebook. Caranya dengan mengiklankan produk kami, memposting di grup-grup jual beli terkait produk kami, hingga kami akan membuka atau bekerja sama dengan para reseller di Facebook. Langkah terakhir, kami akan memposting produk kami di GoFood atau GrabFood, serta memasarkannya hampir di semua marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.id, dan pengiriman secara instan lainnya. Dan kami akan membuka dan bekerja sama dengan para dropshipper yang akan membantu menaikkan penjualan produk kami. Tidak luput dari itu semua, kami akan terus melakukan branding produk kami di semua media sosial, website, maupun platform yang memang cukup sering dikunjungi oleh masyarakat digital. Sekian, terima kasih. Analisis SWOT pada mie hiu. Tujuan mie hiu menjadikan mie yang digemari oleh semua kalangan serta mampu dikenal oleh seluruh masyarakat umum, hingga pendistribusiannya mencakup seluruh Indonesia. Strat. Yang pertama, mie yang higienis dan berkarakter. Kedua, rasa, warna, dan aroma pandan yang khas yang mampu membangkitkan selera. Ketiga, pengemasan yang baik dan unik dibanding mie pada umumnya. Weakness. Yang pertama, belum cukup dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, harga relatif lebih mahal dibanding mie pada umumnya. Dikarenakan pengemasan dan pembuatan yang cukup berbeda dengan mie pada umumnya. Opportunities. Yang pertama, kegemaran masyarakat akan mie yang cukup tinggi. Yang kedua, menggunakan e-komersi dalam membantu pengembangan pangsa pasar. Yang ketiga, menggunakan media sosial dalam membantu kegiatan promosi hingga pemasaran. Yang keempat, peluang pasar yang cukup besar. Threat. Yang pertama, banyaknya kompetitor yang bersaing di bidang serupa. Yang kedua, ketatnya persaingan dengan para kompetitor dalam hal iklan maupun pemasaran. Yang ketiga, terus munculnya para kompetitor baru dengan produk yang hampir serupa. Kesimpulan, Matrix Threat SWOT, Threat and Opportunities, melakukan promosi dengan baik di media sosial dan memasarkan produk e-komersi dengan menyatakan bahwa produk yang kami pasarkan ialah produk yang berkarakter dan berbeda dari yang lain, mulai dari aroma, rasa, warna, hingga pengemasan. Weakness dan opportunities.
belum dikenalnya mie hiu oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus-menerus melakukan promosi dan bekerja sama dengan para entrepreneur, selebriti maupun seseorang yang mempunyai pengikut sangat banyak di media sosial. Thread and treat terus menjadikan mie hiu sebagai produk yang berbeda, unik, spesifik, dan berkarakter dibandingkan produk daripada para kompetitor. Weakness dan treat diperlukan promosi hingga iklan yang berbeda dengan produk yang lain, serta membuka peluang untuk para reseller. Nah, di tugas 5 ini kami akan menganalisis laporan keuangan secara sederhana. Dimulai dari modal awal yang kita peroleh untuk membuka bisnis ini, yaitu dengan menggabungkan uang dari kami berempat selaku pendiri bisnis ini. Adapun aset-aset yang harus kita perlukan dalam membangun bisnis ini. Yang pertama itu kita perlu peralatan, dan ini pun peralatannya. Yang pertama, kompor gas. Kita perlu 1 set plus tabung kurang lebih 211.000 harganya. Panci mie stainless 2 buah 68.000, gilingan mie 1 alat 130.000, nampan stainless 2 buah 16.000, nampan plastik 2 buah 10.000, mangkuk biasa 2 buah 14.000, mangkok adonan 1 buah 32.000, peniris minyak 1 buah 13.000, KP dapur 2 buah 5.000, sendok 3 buah 5.000, capitan 2 buah 16.000, kotak plastik 2 buah 12.000. Dan jika di total ada 532.000 rupiah. Adapun pengeluaran yang harus kita keluarkan per minggu dan per bulan. Pengeluaran per minggu itu ada listrik, air, dan lain-lain, kurang lebihnya itu 1 juta rupiah. Biaya bahan baku per minggunya 800.000 yang harus kita keluarkan, dan biaya promosi dan branding 1.200.000, dan jika di total pengeluaran kita per minggu ada 3 juta. Dan adapun pengeluaran per bulan. Pengeluaran per bulan itu ada juga listrik, air ada 4 juta, biaya bahan bakunya 3.200.000, biaya promosi, branding, dan lain-lain 4.800.000. Dan jika di total pengeluaran per bulan kami ada 12 juta. Nah, pendapatan mie hiu itu, harga mie hiu 1 picisnya itu 10.000. Target penjualan 50 picis per hari. Estimasi penjualan per minggu itu 300 picis dengan total pendapatannya 3.500.000. Estimasi penjualan per bulan itu 1.500 picis, kurang lebihnya 15 juta. Pendapatan bersih mie hiu itu jika dihitung per minggu ada 3.500.000 dikurangin pengeluaran per minggunya 3 juta. Jadi pendapatan bersih mie hiu itu per minggu itu 500.000, dan pendapatan per bulannya 15 juta dikurangin pengeluaran per bulan 12 juta sama dengan 3 juta. Sebelum memulai memasak, kita akan berbelanja terlebih dahulu. Pertama, kita membeli tempat atau wadah untuk packaging mie kita. Kedua, kita membeli sayuran dan tepung yang berprotein tinggi yang khusus untuk membuat mie. Ketiga, kami mencetak stiker produk kami, yaitu mie hiu. Dan inilah bahan-bahan yang sudah kami beli. Ada daun pandan. Kedua, ada tepung terigu. Ketiga, ada packagingnya. Keempat, ada 1 butir telur. Pertama, kita potong daun pandan terlebih dahulu, kemudian kita blender daun pandan dengan halus. Kedua, tuangkan tepung terigu secukupnya, kemudian tambahkan garam, dan tambahkan daun pandan yang sudah di blender tadi. Dan tidak lupa, tambahkan 1 butir telur, dan diaduk hingga merata. Diamkan kurang lebih selama 20 menit. Sampai adonan mengeras. Setelah adonan mengeras, kami akan bentuk adonan berbentuk mie
Setelah jadi, langsung kita rebus dan dimasukkan ke dalam tempat packaging.